Bismillahirrahmanirrahim. Kisah-kisah orang sombong yang Allah sebutkan adalah kisah kaum Nuh alaihissalam. Ya. Bagaimana mereka sombong. Kata mereka, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Wahai Nuh, bagaimana kami mau ikut engkau, wahai Nuh? Sementara pengikutmu orang-orang rendahan, orang-orang miskin. Gimana mau ikut kamu? Ya artinya mereka menganggap strata mereka lebih tinggi daripada Nuh. Gimana ngikutin engkau ente Nuh? Sementara pengikutmu orang miskin. Ya. Sombong ya. Ya. Mereka berkata, "Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi." Kami melihat engkau Nuh yang ikut kamu itu pengikutmu hanyalah orang-orang yang bodoh-bodoh. Ya. Badiyar ra'yi, hanya menerima tidak pikir panjang. Baru dengar kau ceramah langsung, oh iya benar. Kalau kami enggak, kami ini orang cerdas. Kami berpikir, kamu enggak benar Nuh. Bayangkan sombong. Sombong dengan kepintarannya, merasa mereka sombong, mereka merasa pintar, mereka sombong. Dan mengatakan pengikutnya orang-orang yang cuma dengar langsung nerima, tidak mikir-mikir dulu, beda dengan kita. Luar biasa angkuhnya pengikut kaum Nabi Nuh. Sampai mereka mengatakan kalau kau ingin kami beriman, itu orang miskin usir semua, ya. Ya. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan mereka tidak akan beriman lagi wahai Nuh, buatlah kapal, maka Nabi Nuh pun buat kapal. Ketika Nabi Nuh bikin kapal di tengah musim kemarau, mereka ngejek. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Setiap mereka lewat Nabi Nuh sedang bikin kapal, mereka ngejek. Nuh, kurang kerjaan Nuh. Sudah enggak jadi dai lagi ya, sekarang jadi tukang kayu, dihina. Ngapain bikin kapal di musim gila Nuh, majnun, gila. Musim kemarau bikin kapal ngapain? Memang ada apa? Ya, dihina-hina. Ya. Subhanallah. Akhirnya Allah turunkan azab, ya, hujan yang deras dari langit. Bumi semua menjadi mata air, keluar air, ya. Wa fajjarnal arda uyunan. Ya, keluarlah bumi menjadi mata air, ya. Sampai akhirnya mereka pun tenggelam. Bahkan anaknya Nuh, Yam, apa yang buat dia tidak mau menerima dakwah ayahnya? Sombong, karena sombong. Sampai Nuh mengatakan, "Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku." Nuh sudah dengan penuh kelembutan. Dia tidak mengatakan, si kafir, anak brengsek, ini naik sama ikut abi." Enggak. Nuh masih menggunakan kata, dia tidak mengatakan wahai, dia mengatakan dengan kata-kata yang sangat halus. Ya bunayya, itu kata-kata yang terhalus ketika seorang memanggil anaknya. Ya bunayya, irkam ma'ana. Naiklah. Wala takum ma'al kafir. Jangan ikut orang kafir. Anaknya sombong. Dalam kondisi seperti masih sombong. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Nuh, saya akan sampai kepada puncak gunung yang akan melindungi aku dari dia mungkin pandai berenang lah apalah. Saya akan sampai ke puncak gunung yang akan melindungi aku dari banjir bah ini. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang bisa selamat wahai putraku kecuali yang Allah rahmati. Anaknya ngeyel, sombong. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Wahala bainahumal mauju, tiba-tiba Nuh sedang mendakwai anaknya, tahu ada air, akhirnya ombak menenggelamkan anaknya. Inilah akibat orang-orang sombong, ya, menghina. Juga contoh orang sombong adalah siapa? Kaum Ad. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, kata Allah Subhanahu wa taala, fastakbaru fil ard, maka mereka sombong di atas muka bumi bighairil haq, tanpa hak untuk mereka sombong. Kenapa mereka sombong? Bahkan dengan angkuhnya mereka mengatakan wa qalu man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Dan memang mereka kaum yang kuat. Makanya ketika Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad, Nabi Hud berkata, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Ingatlah wahai kaumku tatkala Allah menjadikan kalian memakmurkan bumi setelah kaum Nabi Nuh, wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah berikan besarnya jasad kalian. Tuh mereka besar. Allah mengatakan idza batastum jabbadin, kalau kalian mukul maka kalian mukul dengan kuat. Ya, Allah pun sebutin bagaimana hebat kekuatan mereka. Ya, siapa yang lebih kuat daripada kami? Lihat, sombong dengan kekuatannya, sombong dengan fisiknya, pamer otot. Kalau bicara otot, orang kaum Ad yang paling hebat. Tapi bagaimana nasib mereka?
Allah hinakan mereka dengan siksaan yang sangat menghinakan mereka. Allah cuma kirim angin. Allah cuma kirim udara. Allah tidak kirim besi kemudian hantam mereka. Allah tidak keluarkan larva dan lahar dari gunung kemudian menghantam mereka. Ya. Allah tidak angkat gunung kemudian menimpakan mereka. Tidak. Ya. Allah tidak mengirim api membakar mereka. Allah tidak kirimkan halilintar untuk menghantam mereka. Allah tidak jantukan meteor untuk hancurkan mereka. Enggak. Allah tidak kirim singa untuk makan mereka. Allah kirim angin. Angin. Udara. Ya, benda yang sangat halus. Yang tidak kelihatan, angin. Tapi angin tersebut melakukan apa yang dia lakukan. Ya. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Ya. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Allah kirimkan angin yang sangat kencang, maka diangkatlah kaum Ad 7 siang 8 malam ya. 7 malam dan 8 siang ya. Itu 7 hari 7 malam ya, diangkat. Tubuh mereka yang sangat kuat tersebut diangkat oleh udara ya. Kita saja melihat angin mengangkat kucing aja kita enggak pernah lihat mungkin ya. Baru kucing jatuh lagi. Angkat kucing jatuh lagi. Ini bukan kucing yang diangkat. Kaum Ad yang tubuhnya kokoh, besar diangkat ke udara enggak turun-turun. Ya. Sab'ata layalin wa thamaniyati ayyam, 7 malam 8 siang terputar di atas. Saking kencangnya angin-angin tersebut terputar sampai lepaslah usus mereka keluar dari mulut mereka, keluar dari dubur mereka. Jadilah tubuh mereka kosong. Ka'annahum a'jazu nakhlin munqair, kata Allah, seperti batang korma yang enggak ada isinya. Kemudian jatuhlah mereka dari udara setelah 7 malam 8 hari. Tertancaplah kepala mereka di tanah seperti batang pohon korma. Lihat akhirnya orang sombong. Badan sombong, angkuh, cuma dihabisi dengan angin. Allah kirim angin, selesai. Inilah kaum Ad. Adapun kaum Tsamud ya. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Ketika kaum Tsamud, Allah kirim Nabi Saleh kepada mereka, mereka sombong. Tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Bahkan mereka mengejek pengikut Nabi Saleh yang miskin-miskin. Kata Allah, qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu liman amana minhum. Orang sombong dari kaum Tsamud ngomong sama orang Tsamud yang miskin-miskin. Ngejek, ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Kalian tahu apa Saleh diutus sama Tuhannya? Ngejek ini, ngejek. Saleh itu diutus sama Allah ya? Iya ya. Qala alladziina qalu inna billadzi ursila bihi mu'minun. Kata orang yang miskin tadi, orang lemah, ya kami beriman dengan apa yang diutus kepada Nabi Saleh. Dengan sombongnya mereka mengatakan, qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Adapun kami justru kafir kepada yang kalian imani. Sombong. Saking sombongnya mereka, akhirnya ketika Allah kirimkan naqatullah, yaitu unta Allah yang luar biasa sesuai dengan permintaan mereka, unta yang ajaib, yang menakjubkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun qarib. Hati-hati, ini adalah unta Allah. Biarkan dia makan di atas muka bumi Allah, terserah makan di mana. Jangan ganggu sama sekali, jangan dihadang, jangan diganggu. Apalagi dibunuh, tidak boleh. Kalau kalian nekat, kalian akan ditimpa dengan azab yang pedih. Fa'atau an amri rabbihim. Sombong mereka. Atau sombong. Akhirnya mereka bunuh itu ontanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bunuh, nekat. Ya. Ketika mereka bunuh, akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silakan kalian senang-senang 3 hari, habis itu akan datang azab. Dan akhirnya benar, kesombongan tersebut buat mereka akhirnya binasa. Setelah 3 hari kemudian datang azab berupa suara yang sangat keras, ya, gempa yang sangat keras. Mereka tewas dengan suara, dengan geledeknya. Enggak kuat tubuh mereka. Padahal mereka begitu hebat, bisa mahat gunung jadi rumah, ya. Tetapi kemudian binasa dengan hanya suara memekikkan telinga, membuat mereka mati, ya.
Kita aja kalau dengar geledek ya pengaruh ya, Mas. Mengerikan. Tapi tidak sampai mati ya. Mereka suara yang entah besar kayak apa buat mereka langsung tewas. Karena kesombongan yang mereka. Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Dzulkarnain datang kemudian satu kaum mengatakan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Fahal naj'al laka kharjan? Maukah kau buatkan dinding antara kami dengan mereka? Intinya akhirnya di hari Nabi Dzulkarnain membuat dinding, akhirnya menjelang hari kiamat dinding tersebut dibocorkan oleh Ya'juj dan Ma'juj dan mereka melakukan kerusakan. Saking hebatnya tidak ada yang bisa melawan mereka. Sombong akhirnya. Akhirnya mereka bunuh siapapun mereka bunuh. Segala makhluk yang mereka lewati mereka bunuh. Ketika mereka sudah menghabisi penghuni muka bumi, mereka mengatakan dengan penuh kesombongannya, qad intahaina min ahlil ard. Baqi alaina ahlus sama. Kita sudah selesaikan seluruh penghuni bumi, semua sudah tewas. Saatnya kita habisi penghuni langit. Sombong. Maka mereka semua arahkan anak panah mereka ke langit. Mereka lepas panah ke langit. Ini mau mana malaikat, membunuh malaikat. Sombong. Bumi selesai. Sekarang yang di langit. Ketika mereka melepaskan anak panah mereka, kemudian anak panah mereka sampai ke atas, kemudian jatuh berlumuran darah. Allah bikin mereka semakin sombong. Tuh, sudah tewas mereka. Wah, sudah bangga-bangga. Penghuni bumi sudah tewas, penghuni langit sudah tewas. Ketika mereka di puncak-puncak kesombongan, Allah kirim naghaf, yaitu semacam ulat. Allah tidak kirim besi halilintar, enggak. Ulat saja kecil. Dimakanlah mereka oleh ulat tersebut. Habis mereka seperti daun-daun yang kering. Habis mereka. Mati mereka. Mati bukan karena singa, bukan karena macan. Ya, ulat saja, nggak usah jauh-jauh. Allah kirim ulat, selesai. Dan yang menakjubkan saya sampaikan, mereka ditewaskan oleh Allah tatkala mereka di puncak-puncak kesombongan. Selesai.